kasih atas kesempatannya. Saya Bella Dwi Indawati dengan NIM 2018-210123. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian anggaran variabel. Anggaran variabel sendiri adalah budget yang merencanakan sistematis dan lebih terperinci mengikuti perubahan aktivitas dari waktu ke waktu dengan periode tertentu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan anggaran variabel. Tujuan dari anggaran variabel sendiri adalah untuk mengidentifikasi bagaimana dan seberapa jauh masing-masing elemen biaya dalam suatu pusat pertanggungjawaban yang dipengaruhi oleh aktivitas pertanggungjawaban yang bersangkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Olivia Parinduri dengan NIM 2018210140. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang manfaat penyusunan anggaran variabel. Penggunaan anggaran variabel di dalam perusahaan ini itu akan mempunyai beberapa kegunaan tertentu bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, beberapa manfaat tersebut antara lain yaitu yang pertama, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan pada tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Meskipun tingkat kegiatan yang akan dilakukan dalam perusahaan ini itu telah direncanakan meskipun telah direncanakan dengan baik, namun kemungkinan terdapatnya perubahan pelaksanaan ini tetap ada. Dengan penyusunan anggaran tetap akan sulit diketahui bagaimanakah dampak perubahan tingkat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, khususnya terhadap pendapatan, biaya, dan keuntungan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya-biaya yang tidak langsung, akan lebih mudah untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui, di dalam biaya yang tidak langsung ini pada umumnya akan terkandung biaya semi variabel dengan menunjuk kepada tingkat kapasitas tertentu. Jumlah biaya tidak langsung ini tuh belum tentu segera dapat diketahui besarnya. Hal ini disebabkan karena adanya anggaran variabel. Nah, manajemen perusahaan akan dapat mengetahui berapa besarnya dana yang diperlukan untuk setiap tingkat kegiatan. Dengan demikian, maka pengeluaran dana akan dapat dikelola dengan baik karena jumlah dana yang diperlukan untuk setiap kegiatan ini dapat diketahui dengan benar. Selanjutnya yaitu bentuk anggaran variabel. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari penyusunan anggaran variabel ini yaitu untuk pengawasan terhadap biaya-biaya pada bagian tertentu di dalam suatu perusahaan. Untuk keperluan tersebut, anggaran variabel ini dapat ditampilkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, bentuk formula. Nah, budget variabel yang disusun dalam bentuk ini itu memberikan gambaran yang jelas antara unsur tetap atau biaya tetap per bulan dan unsur variabel atau biaya variabel per output yang dikandung dalam setiap pos biaya. Yang kedua adalah bentuk tabel. Nah, pada anggaran variabel bentuk tabel ini itu dapat dilihat dari besarnya total biaya pada masing-masing pos dan berbagai tingkat output. Yang ketiga adalah bentuk grafik. Nah, anggaran variabel yang ditampilkan dengan bentuk grafik ini sehingga jelas hubungan antara output dengan biaya yang terjadi pada berbagai tingkat output. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Filali Kristiani Sultan, NIM 2018-210144. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan biaya yang ikut meningkat dengan adanya peningkatan aktivitas. Ada 3 biaya. Yang pertama ada biaya variabel proporsional, yang kedua ada biaya variabel degresif, dan yang terakhir ada biaya variabel progresif. Di sini saya akan menjelaskan biaya variabel proporsional terlebih dahulu. Biaya variabel proporsional adalah biaya variabel yang ikut berubah secara sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaannya. Jadi artinya itu peningkatan biaya variabel proporsional
sebanding dengan peningkatan aktivitas perusahaan, maka biaya variabel proporsional rata-rata per aktivitas itu akan sama dengan semua aktivitas yang lain. Jadi mulai aktivitas dari yang terkecil hingga aktivitas yang besar. Dan yang kedua ada biaya variabel degresif. Biaya variabel degresif ini juga biaya variabel yang ikut berubah secara kurang sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaannya. Jadi maksudnya itu, apabila peningkatan biaya variabel degresif kurang sebanding dengan peningkatan aktivitas perusahaan, maka semakin besar aktivitas perusahaan, maka akan semakin kecil biaya variabel degresif rata-rata per aktivitasnya, dan sebaliknya. Semakin kecil aktivitas perusahaan, maka akan semakin besar biaya variabel degresif rata-rata per aktivitasnya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan biaya variabel progresif. Biaya variabel progresif adalah biaya variabel yang ikut berubah secara lebih dari sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaannya. Jadi maksudnya itu, apabila peningkatan biaya variabel progresif lebih besar dari sebanding dengan peningkatan perusahaan, maka semakin besar pula biaya variabel progresif rata-rata per aktivitasnya, dan sebaliknya. Semakin kecil aktivitas perusahaan, maka semakin kecil pula variabel progresif rata-rata per aktivitasnya. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran variabel. Menurut Dr. Muhammad Muntar kan ada 6 faktor. Yang pertama yaitu ada sistem pembayaran upah tenaga kerja tidak langsung. Dinilai itu seperti menurut hasil outputnya. Dan yang kedua ada biaya bahan baku, seperti biaya bahan baku untuk produksi perusahaan. Dan yang ketiga ada biaya pemeliharaan aktiva tetap seperti gedung, mesin, peralatan, dan yang lain sebagainya. Dilihat dari sudut pandang teknologis dan umur pemakaiannya. Dan yang keempat ada pembiayaan listrik, dan yang kelima ada beban depresiasi aktiva tetap seperti harga pembelian dan umur ekonomis, dan yang terakhir nilai residu. Dan yang keenam ada biaya promosi, di mana biaya promosi itu untuk persaingan di pasar dan untuk penguasaan pasar di sekitarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Lina Febri Dwi Astuti dengan NIM 2018-210-145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai metode variabilitas biaya. Jadi yang dimaksud dengan metode variabilitas biaya merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan besarnya unsur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain yaitu metode biaya berjaga-jaga, metode titik tertinggi dan terendah, metode regresi, dan yang terakhir ada metode perkiraan langsung. Nah, yang pertama yaitu metode biaya berjaga-jaga. Metode biaya berjaga-jaga ini biasanya digunakan untuk memperkirakan biaya tetap dan biaya variabel apabila sebuah perusahaan akan menutup kegiatan operasionalnya untuk sementara. Nah, istilah biaya berjaga-jaga ini digunakan untuk mewakili biaya tetap yang akan tetap terjadi selama masa transisi tersebut. Metode ini disebut sebagai biaya berjaga-jaga karena metode ini bertujuan untuk menghitung cadangan dana yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk berjaga-jaga selama tenggang waktu yang belum ditentukan. Nah, yang kedua ada metode titik tertinggi dan terendah. Metode ini merupakan cara perhitungan yang relatif mudah dalam memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Secara umum, perhitungannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih jumlah biaya yang paling tinggi dan yang paling rendah dari data yang tersedia. Yang kedua yaitu menghitung selisih jumlah aktivitas dan selisih biaya dari dua titik tertinggi dan terendah. Selanjutnya yaitu menghitung besarnya biaya variabel per satuan dan biaya tetap per periode. Yang ketiga yaitu metode regresi. Dalam metode regresi, untuk memperkirakan besarnya biaya tetap dan biaya variabel, maka dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan total biaya, dengan A merupakan biaya variabel per unit, dan X merupakan besarnya aktivitas. Nah, yang terakhir yaitu metode perkiraan langsung. Metode ini berbeda dari beberapa metode sebelumnya, yang mana pada metode sebelumnya diperlukan sebuah rumus. Maka pada metode ini
Perkiraan langsung, masing-masing unsur biaya diperkirakan secara langsung tanpa melihat adanya data yang ada. Karena pada umumnya metode ini digunakan pada perusahaan yang belum memiliki data. Metode ini sangat bersifat subjektif, karena perkiraan besarnya biaya tetap dan variabel dilakukan secara langsung. Selanjutnya ada biaya semi variabel yang ikut meningkat sebagai akibat dari terjadinya peningkatan aktivitas perusahaan. Yang pertama ada biaya semi variabel proporsional, merupakan biaya variabel yang berubah secara sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan. Artinya, apabila perusahaan mengalami peningkatan sebesar 10%, maka jumlah biaya variabel tersebut juga akan ikut meningkat sebesar 10% juga. Yang kedua ada biaya semi variabel degresif, merupakan biaya variabel yang berubah secara kurang dari sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan. Artinya, apabila aktivitas perusahaan meningkat sebesar 10%, maka jumlah biaya variabel tersebut juga akan ikut meningkat, namun jumlah peningkatannya akan kurang dari 10%. Yang ketiga ada biaya semi variabel progresif, merupakan biaya variabel yang berubah secara lebih sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan. Artinya, apabila aktivitas perusahaan meningkat sebesar 10%, maka jumlah biaya variabel tersebut juga akan ikut meningkat, namun jumlah peningkatannya akan lebih dari 10%. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Atrifa Pranita, NIM 2018-210242. Saya akan menjelaskan tentang metode pemisahan semi variabel. Itu ada 4, yaitu yang pertama, metode perkiraan langsung. Dalam metode perkiraan langsung, masing-masing unsur biaya diperkirakan langsung tanpa melihat data historis yang ada, karena pada umumnya metode ini digunakan pada perusahaan yang belum memiliki data. Karena perkiraan besarnya biaya tetap dan biaya variabel dilakukan secara langsung, maka cara tersebut sangat subjektif. Yang kedua ada metode biaya terjaga. Dalam metode ini, untuk memperkirakan besarnya unsur biaya tetap dan biaya variabel dilakukan dengan cara menghentikan suatu aktivitas selama jangka waktu tertentu. Biaya yang tetap dikeluarkan pada waktu aktivitas berhenti merupakan unsur biaya tetap, sedangkan unsur biaya variabel diperhitungkan dengan mengurangi biaya total pada aktivitas tertentu dengan besarnya biaya tetap. Sedangkan biaya variabel persatuan dihitung dengan membagi besarnya biaya variabel dengan besarnya aktivitas. Yang ketiga ada metode korelasi. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yakni variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili satuan kegiatan. Yang terakhir ada metode titik terendah dan tertinggi. Dalam metode titik tertinggi terendah atau metode maksimum minimum, untuk memperkirakan unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel dilakukan dengan cara membandingkan biaya pada aktivitas tertinggi atau maksimum dengan aktivitas terendah atau minimum. Selanjutnya ada contoh soal. Di bawah ini data mengenai rencana biaya untuk Departemen Reparasi yang terdiri dari 3 macam biaya, yaitu biaya gaji, bahan pembantu, dan lain-lain. Berdasarkan data tersebut, diminta untuk menyusun anggaran variabel yang terperinci dalam bentuk tabel dengan relevan range kelipatan 2000 daerah. Yang kedua, membuat anggaran variabel dalam bentuk formula. Yang ketiga, menentukan biaya pada tingkat 15.200 daerah. Maka penyelesaiannya adalah, yaitu yang pertama, anggaran variabel dalam bentuk tabel. Pada soal disuruh untuk menyusun anggaran variabel dengan relevan range kelipatan 2000 daerah. Maka daerahnya tambah menjadi 10.000 daerah, 12.000 daerah, 14.000 daerah, dan 16.000 daerah. Nilai pada gaji tetap 100.000, pada bahan pembantu pada 10.000 daerah sebesar 144.000 yang diketahui di soal. Lalu pada 12.000 daerah
sebesar 159.000, pada 14.000 daerah sebesar 174.000, pada 16.000 daerah sebesar 189.000. Lalu biaya lain-lain pada 10.000 daerah sebesar 30.000, pada 12.000 daerah sebesar 34.000, pada 14.000 daerah sebesar 38.000, dan pada 16.000 daerah sebesar 42.000. Lalu dijumlah. Cara selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fadil Abdallah, NIM 2018-210-189. Di sini saya akan membahas soal nomor 2, yaitu anggaran variabel dalam bentuk formal. Langkah pertama yaitu kita harus mengetahui biaya semi variabelnya dulu, yaitu total biaya pada titik maksimalnya 16.000 DRH sama dengan Rp189.000 dikurangi total biaya pada titik minimalnya yaitu 10.000 DRH sama dengan Rp144.000. Jadi dapat diperoleh selisih 6.000 DRH sama dengan Rp45.000. Dari situ kita dapat biaya variabel per DRH-nya yaitu Rp7,50. Itu didapat dari Rp45.000 dibagi 6.000 DRH sama dengan Rp7,50. Kemudian total pada tingkat 16.000 DRH-nya sama dengan Rp189.000. Kemudian biaya variabel 16.000 dikali Rp7,50, hasilnya Rp120.000. Lalu yang total pada tingkat 16.000 DRH-nya tadi dikurangi biaya variabelnya. Jadi 189.000 dikurangi 120.000. Jadi diperoleh biaya tetapnya Rp69.000. Yang kedua, kita mencari biaya semi variabel atau biaya lain-lain, yaitu total biaya pada titik maksimalnya 16.000 DRH sama dengan Rp42.000 dikurangi total biaya pada titik minimal 10.000 DRH dikurangi sama dengan 20 sama dengan Rp30.000. Jadi dapat diperoleh biaya tetapnya 6.000 DRH sama dengan Rp12.000. Kemudian menentukan biaya variabel per DRH-nya itu dari biaya tetapnya tadi Rp12.000 dibagi 6.000 DRH dan diperoleh biaya tetapnya per DRH-nya tadi Rp2. Kemudian total biaya pada tingkat 16.000 DRH sama dengan Rp42.000. Biaya variabelnya 16.000 dikali biaya variabelnya tadi Rp2. Jadi hasilnya Rp32.000. Jadi total biaya pada tingkat 16.000 DRH-nya tadi dikurangi biaya variabel yang Rp32.000. Jadi dapat diperoleh biaya tetap Rp10.000. Selanjutnya saya akan membahas biaya variabel dalam bentuk tabel. Jenis biaya ada biaya tetap dan biaya variabel per DRH. Untuk gaji biaya tetapnya Rp100.000. Kemudian bahan pembantu biaya tetapnya Rp69.000 dan biaya lain-lain Rp10.000. Dapat diperoleh jumlahnya yaitu Rp179.000. Kemudian untuk biaya variabel per DRH-nya untuk gaji tidak ada. Kemudian bahan pembantu
untuk biaya variabelnya per daerahnya sendiri adalah 7,50 dan biaya lain-lain 2,00 rupiah. Jadi dapat dijumlahkan menjadi 9,50 rupiah. Jadi kita mempunyai persamaan anggaran variabel yaitu Y sama dengan 179.000 plus 9,50 dikali X. Selanjutnya saya akan membahas soal untuk nomor 3, yaitu total biaya yang harus disediakan apabila Departemen Reparasi bekerja pada tingkat 15.200 DRH. Untuk soal ini kita menggunakan formula di atas, maka dapat diperoleh X sama dengan 15.200, Y-nya dari persamaan nomor 2 tadi 179.000 plus 9,50, kemudian kita masukkan X-nya 15.200. Jadi diperoleh 323.400. Jadi total biaya yang harus disediakan yaitu 323.400 rupiah.